bertemu lagi bersama video pembelajaran bersama Ibu Bintang. Nah, video kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum Ibu memulai materinya, ingat dan pastikan kamu sudah hafal perkalian. Ingat ya, perkalian itu harus benar-benar dihafal ya, Nak. Oke, operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan pada pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Artinya, jika masih dalam bentuk pecahan campuran, harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Mari perhatikan contoh. Yang pertama, 5/6 kali 3/4 sama dengan 5 kali 3 per 6 kali 4 sama dengan 15/24. Nah, ini sudah sama-sama pecahan biasa. 5/6 sudah pecahan biasa. 3/4 juga sudah pecahan biasa. Tinggal kalikan pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Diperolehlah 15/24. 15/24 ini belum berbentuk paling sederhana, maka kita harus menyederhanakannya kembali. Seperti pelajaran sebelumnya, untuk menyederhanakan suatu pecahan, kita harus bagikan dia dengan FPB-nya. 15 dengan 24 itu FPB-nya 3. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5 dan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Contoh berikutnya. Contoh kedua. 8/9 dibagi 2/3 sama dengan 8/9 dikali 3/2. Nah, kalau kamu ketemu dengan operasi pembagian, maka operasi baginya harus kamu rubah menjadi operasi perkalian. Dengan syarat, pembaginya kamu ganti penyebut menjadi pembilang. Di sini 2/3. Maka karena dia berubah menjadi tanda kali, maka di sini juga berubah menjadi 3/2. Ingat ya, pembagian harus diubah menjadi perkalian. Maka, jika sudah berbentuk perkalian, tinggal kamu kalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Diperolehlah 24/18. Maka, sederhanakan. 24 dan 18 kita harus mencari FPB-nya. Untuk menyederhanakan, tetap menggunakan FPB. 24 dan 18 itu FPB-nya 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4 dan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, kalau dia pembilangnya lebih besar, maka dia berbentuk pecahan campuran. Bisalah ditulis menjadi 1/3. Masih ingat kan cara pengubahan pecahan campuran? Contoh ketiga. Di sini ada pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. Nah, jika ketemu dengan pecahan campuran, ingat aturannya. Dia harus diubah menjadi pecahan biasa. 2/3 kali 2/5. Nah, 3/2/3 itu kamu rubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah perhitungannya yang ada di sini, diperolehlah dia 11/3. Dan 2/5 itu berubah menjadi pecahan biasa 12/5. Maka, jika sudah menjadi pecahan biasa, kamu hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Diperolehlah 11 kali 12
per 3 kali 5 sama dengan 132 per 15. Dibikinlah ke dalam bentuk paling sederhana, yaitu berupa bentuk pecahan campuran 8, 4 per 5. Cara perhitungannya pasti kamu masih ingat kan? Contoh keempat, 2 per 3 bagi 4. Nah, di sini pecahan bagi dengan bilangan bulat. Ingat tadi aturannya. Jika ada operasi pembagian, dia harus kamu rubah menjadi operasi perkalian. Ubah perkalian menjadi pembagian. Dan di sini juga berubah posisinya yang 4 ini. 2 per 3 itu dibagi 4 sama dengan 2 per 3 kali 1 per 4. Maka diperolehlah hasilnya, tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang. 2 kali 1 per penyebut dikali penyebut 3 dikali 4. Maka diperolehlah hasilnya 2 per 12 sama dengan penyederhanaan 1 per 6. Next. Contoh kelima, contoh terakhir. Jika 4 kali suatu bilangan, hasilnya adalah 48. Berapakah sepertiga dari bilangan tersebut? Kita mulai dari jawabannya. 4 dikali A sama dengan 48. A ini apa, Bu? Misalkan A itu adalah suatu bilangan. Dikatakan di soal itu adalah suatu bilangan. Maka A itu bisa dinyatakan sebagai suatu bilangan. Maka 4 dikali A, 4 kali suatu bilangan, 4 kali A sama dengan 48. Maka A sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12. Sehingga 1/3 dari bilangan tersebut adalah, kamu tinggal bagikan aja, 1/3 dikali 12 sama dengan 12/3 sama dengan 4. Sederhana bukan? Oke, itulah materi kita untuk pertemuan kali ini di video kali ini. Nah, materinya ringan, kamu hanya mengulang apa yang sudah kamu pelajari ketika kamu SD, ingat kembali, dan intinya masih tetap sama, kamu tetap harus hafal perkalian. Ketika kamu sudah hafal perkalian, maka operasi apapun itu akan bisa menjadi lebih mudah. Mencari KPK lebih mudah, mencari FPB lebih mudah, akan mengerjakan pecahan dan perpangkatan pun nanti kamu bisa lebih mudah. Nah, di sini Ibu kasih tugas, ada 4. Silakan kamu kerjakan di kertas double folio. Nah, untuk pertemuan yang kemarin itu ada sisa double folionya, bisa kamu cantumkan di situ aja, biar nggak terlalu boros sama kertas, dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Ingat, tetap belajar ya anak-anak. Oke, sekian video kita, dan kamu harus tetap belajar. Kalau kamu belum paham, kamu bisa ulang-ulang video ini kembali, atau untuk yang lebih jelasnya, kamu bisa chat pribadi WhatsApp Ibu. Terima kasih, sampai ketemu.